Ini benar-benar sudah sangat keterlaluan. Ono Surono tampaknya mulai memprovokasi masyarakat di Jawa Barat untuk menentang kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu. Kali ini datang dari masyarakat Subang. Di depan Ono Surono, mereka mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini bukan pejuang konservasi, tetapi pro terhadap investasi. Di sisi lain, Kang Deddy Mulyadi dinilai sebagai gubernur konten, tidak pantas untuk menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu. Ada apa kira-kira? Kenapa masyarakat Subang tidak mampu lagi untuk menggunakan logika akal sehat mereka untuk berpihak terhadap segala keputusan, terhadap segala kebijakan yang berpihak kepada rakyat yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat itu? Jujur, kalau semua wakil rakyat di Provinsi Jawa Barat punya mental, punya tabiat seperti si Ono Surono yang adalah kader PDI Perjuangan itu, maka saya sangat yakin dan percaya Jawa Barat tidak akan pernah bisa berkembang. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Yang namanya Gunung Kudu Awia, Degok Kudu Balongan, dan Lebak Kudu Sabahan itu mengusirkan. Kang Deddy Mulyadi bukan pejuang konservasi, tapi dia pro investasi. Katanya hasil kajian SDM Jawa Barat yang 176 tambang yang dianggap ilegal di Jawa Barat, 6 di antaranya Subang sudah ditutup. Kenapa PT Lestari di Purwakarta tidak? Dan Deddy Mulyadi seolah-olah pejuang konservasi, tapi kaki gunung Tampumas hajar di Bolongan. Terima kasih izin. Kita sedang melakukan kegiatan DAS yang tadi saya sebutkan, termasuk melakukan kegiatan ekspedisi hutan dari perbatasan Subang Sumedang sampai Subang Purwakarta. Kan tolong sampaikan kepada Pak Gubernur kita, cek Kang PD Bapak Aing kan itu. Kalau di Bogor ada hibis fantasi yang dibongkar dengan alasan alih fungsi lahan, kenapa di Subang ada Astro, De Castello, Smart Hill dan Catang Angkong itu tidak digusur. Sedangkan statement gubernur waktu 2 bulan kemarin yang namanya Gunung Kudu Awia, Degok Kudu Balongan, dan Lebak Kudu Sabahan itu mengusirkan. Kang Deddy Mulyadi bukan pejuang konservasi, tapi dia pro investasi. Katanya hasil kajian SDM Jawa Barat yang 176 tambang yang dianggap ilegal di Jawa Barat, 6 di antaranya Subang sudah ditutup. Kenapa PT Lestari di Purwakarta tidak? Dan Deddy Mulyadi seolah-olah pejuang konservasi, tapi kaki gunung Tampumas hajar di Bolongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kenapa ada rakyat di Provinsi Jawa Barat, khususnya yang kita simak dalam cuplikan video tadi, yang berasal dari Kabupaten Subang ini, punya pola pikir yang dangkal? Saya berharap bahwa kalian yang adalah masyarakat Jawa Barat, semestinya kalian juga bisa paham. Sudah berapa lama sih seorang Kang Deddy Mulyadi menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat? Rasa-rasanya belum sampai 100 hari deh. Sekali lagi saya ingin mengajak kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Subang, yang sudah bertentangan dengan Kang Deddy Mulyadi, atau mungkin sudah diprovokasi oleh Ono Surono, karena pertemuan ini di depan Ono Surono, sehingga kalian lupa bahwa ada begitu banyak kebijakan-kebijakan, pekerjaan-pekerjaan, gebrakan-gebrakan, ataupun gagasan-gagasan
yang lahir dari seorang Deddy Mulyadi hari ini. Tetapi perlu kalian sadari, di Provinsi Jawa Barat itu ada begitu banyak persoalan. Camkan itu baik-baik. Bahwa di Provinsi Jawa Barat itu ada begitu banyak persoalan. Dan kalian juga harus paham, Deddy Mulyadi itu hanya punya 2 tangan, 2 kaki, 2 mata. Deddy Mulyadi hari ini juga baru menjabat 3 bulan. Dia bukan Superman yang dalam sekejap segala persoalan yang ada di Provinsi Jawa Barat itu semuanya bisa terselesaikan. Cobalah, kalau mau bernarasi, kalau memberikan masukan kepada pemerintah, pelajari dulu. Sudah berapa lama sih Deddy Mulyadi menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat ini? Saya akan mendukung statement dari masyarakat Subang ini. Jika seorang Deddy Mulyadi misalnya sudah menjabat menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat ini sudah 2 atau 3 tahun. Lalu tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada hal-hal yang bisa diberesin. Tidak ada persoalan-persoalan yang bisa dikerjakan, yang bisa diselesaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Baru saya sendiri pun akan ikut mengecam Kang Deddy Mulyadi. Tetapi kalau Kang Deddy Mulyadi menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat baru 3 bulan. Mungkin ibaratnya baru 3 minggu. Tetapi hari ini, fenomena dalam dunia perpolitikan di Indonesia banyak sekali rakyat-rakyat non-Jawa Barat yang memberikan apresiasi dan dukungan kepada Kang Deddy Mulyadi atas segala kebijakannya, atas segala gebrakannya, atas segala gagasannya. Di mana hati nurani kalian rakyat Subang? Sungguh, saya tidak bisa mampu lagi untuk memikirkan tentang kewarasan yang dimiliki oleh kalian. Seringkali saya katakan bahwa sebelum mengkritik, pelajari dulu. Apakah pantas? Misalnya seorang Kang Deddy Mulyadi baru menjabat sebagai gubernur di Provinsi Jawa Barat 3 bulan lalu kalian kritik seperti itu? Apakah persoalan di Provinsi Jawa Barat hanya tentang pertambangan? Hanya tentang konservasi? Hanya tentang investasi? Tidak. Ada begitu banyak persoalan-persoalan dari yang ringan sampai yang paling runyam yang ada di Provinsi Jawa Barat itu. Saya ingin mengajak kepada kalian yang saat ini, yang mungkin sudah terprovokasi dengan si Ono Surono yang adalah kader PDI Perjuangan itu. Gunakan logika akal sehat kalian agar bisa berpikir waras sebelum kalian bersuara. Jangan sampai suara Anda dinilai bahwa ini adalah suara-suara yang datang dengan maksud dan tujuan tertentu. Ini adalah narasi-narasi yang mau mengadu domba. Ayo, pakai hati nuranimu. Lihat dengan mata hatimu. Sudah berapa kebijakan yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk membangun Jawa Barat itu? Kami saja yang masyarakat non-Jawa Barat rasa iri, rasa sakit hati ketika ada seorang pemimpin yang bernama Kang Deddy Mulyadi yang benar-benar berpihak kepada rakyat, yang tegas, yang berani, yang kerjanya satset. Kami saja merasa iri. Seharusnya kalian yang adalah rakyat Jawa Barat menjadi garda terdepan. Jangan terprovokasi dengan kaum-kaum elit yang punya kepentingan. Mikir, membangun Jawa Barat untuk menjadi provinsi yang istimewa tidak semudah bacotan Anda. Tidak semudah kritikan Anda kepada Kang Deddy Mulyadi. Apa yang sudah kamu buat untuk Jawa Barat? Semoga saja masyarakat Jawa Barat bisa lebih cerdas dalam berargumentasi, dalam mengkritik. Lihat dulu, sudah berapa lama Deddy Mulyadi yang adalah gubernur Jawa Barat ini menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu. Mari kita simak lagi cuplikan video berikut ini. Kita berada dalam kondisi post-truth, teman-teman.
Kita ngomong di sini, besok dibully. Kita tidak menghadapi masalah KDM, tetapi Jawa Barat menghadapi masalah ketika KDM dengan caranya itu tidak mungkin menyelesaikan Jawa Barat. Saya yakin Pak Manukan akan katakan, Pak juga akan katakan, dia hanya yang bisa dimasukkan jadi konten. Harus tanya pada KDM, beliau mau jadi gubernur atau menjadi konten kreator. Mungkin ini kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Saya adalah panelis dari debat calon gubernur dan wakil gubernur. Tapi tentu saja, apakah saya berdosa juga oleh karenanya kemudian terjadi seperti ini? Mohon maaf kalau begitu. Juga teman-teman sekalian, Kang Andi dan semua pimpinan DPD dan DPC PDIP serta anggota DPRD hadir juga. Salah satu ketua komisi 2 di DPR Kabupaten Subang dan teman-teman sekalian, saya pikir kita menghadapi kondisi yang saya harap tadinya KDM ada di sini, tidak mau ngomong belakang, kita debat ayo supaya apa? Tidak terjadi miskomunikasi di antara kita sebagai rakyat Jawa Barat. Saya melihatnya ini Jawa Barat menghadapi masalah, kita tidak menghadapi masalah KDM, tetapi Jawa Barat menghadapi masalah ketika KDM dengan caranya itu tidak mungkin menyelesaikan Jawa Barat. Saya yakin Pak Manukan akan katakan, Pak juga akan katakan, dia hanya yang bisa dimasukkan jadi konten. Harus tanya pada KDM, beliau mau jadi gubernur atau menjadi konten kreator. Kalau mau menjadi gubernur, ngobrol dengan Kang Ono, ngobrol dengan Kang Bayu, rakyat diterima dan kemudian kita bicarakan. Begitu banyak masalah dari ujung selatan sampai ujung utara, dari Cirebon sampai ke Bekasi. Begitu banyak masalah, nggak mungkin selesai dengan konten. Kenapa? Ini bukan kasus Pina. Kalau kasus Pina, kita dibahasnya gitu. Nggak bisa diselesaikan dengan cara seperti itu. Tetapi harus terstruktur. Tidak bisa hanya artifisial diambil. Mungkin ini bagus untuk konten, ini tidak bagus. Pak Wahyu tidak bagus untuk konten, akhirnya tidak diambil kan, tapi yang lain diambil. Nah ini kita mengingatkan Kang Deddy Mulyadi, saya mengingatkan sebagai warga Subang, Jawa Barat dan warga Subang, bahwa kita harus bicara, semuanya harus dibicarakan. Ada salurannya. Saya pikir, mohon maaf, agak berbeda. Saya mengapresiasi walk out PDIP, bukan soal saya berpihak, tapi itu yang harus dilakukan untuk meyakinkan kita bahwa pemerintah harus dikontrol. Pemerintah harus memiliki juga sparring partner di pemerintahan, yakni DPRD, dan mendengarkan rakyat apa yang terjadi. Nah, tapi kita berada dalam kondisi post truth, teman-teman. Kita ngomong di sini, besok dibully. Artinya apa? Saya berharap juga bukan hanya di kita, Kang Deddy sendiri juga mempunyai kesadaran. Kalau Anda lakukan ini terus menerus, saya tidak yakin akan lebih baik untuk Jawa Barat. Saya yakin. Makanya kita perlu mendudukkan sebagai mana mestinya. Kondisi post truth di mana-mana di seluruh dunia. Kebetulan saya pemantau pemilu, Kang Ono, dan saya memantau pemilu terakhir di Filipina, di berbagai negara sama. Post-truth membuat masyarakat yang tidak memiliki pandangan dan arah yang tidak sesuai yang seharusnya. Itu yang terjadi. Maka ini agak pelik ya. Artinya kalau pendidikan ada yang dikurangi anggarannya, kemudian hal-hal yang penting di anggaran Jawa Barat ada yang terkurangi, terutama pelayanan publik. Ini saya khawatir terjadi bukan hanya mandek, tapi menurun kualitas kita, dan itu kita ingatkan untuk KDM juga pendukung-pendukungnya, karena ini banyak pendukungnya yang perlu berpikir untuk masa depan, bukan hanya Jawa Barat. Jangan-jangan ini juga saya berkeliling ke berbagai negara daerah di Indonesia dan mereka katakan, wah hebat, saya bangga di satu sisi, tapi saya tidak bisa menceritakan bagaimana kondisi sebenarnya, karena saya mengikuti beliau sejak dari Purwakarta, sehingga mohon maaf PKB halus.
yang ada di sana. Dan ini harus kita, termasuk pengadaiannya, akuilah apa yang memang tidak berhasil. Dan jangan diduplikasi di Jawa Barat yang jauh lebih besar, jauh lebih kompleks. Saya pikir ini tidak selesai. Tanggal mohon maaf apa yang saya sampaikan. Apabila kurang berkenan teman-teman, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah mental-mental hasil didikan dari si Ono Surono. Pantas saja Jawa Barat tidak pernah berkembang. Pantas saja Jawa Barat tidak pernah maju. Padahal si Ono Surono itu sudah menjadi wakil rakyat sudah berapa periode. Untuk Bapak panelis yang terhormat yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi, tolong Pak, pola pikir Anda tuh tidak sama dengan Kang Deddy Mulyadi. Kalau Anda pola pikirnya masih dangkal, masih memihak kepada kepentingan partai, masih memihak kepada kepentingan PDIP, kepentingan pribadi, beda pola pemikiran Anda dengan Kang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi di mata kami rakyat jelata, beliau adalah pemimpin yang punya gagasan visioner, pemimpin yang kerjanya satset, pemimpin yang berpihak kepada rakyat, bukan seperti Anda yang berkoar-koar di depan Ono Surono yang hanya menjual kata-kata. Saya pikir rakyat Jawa Barat sudah cerdas. Rakyat Jawa Barat sudah bisa melihat siapa yang berpihak kepada rakyat dan siapa yang pro kepada Ono Surono. Ternyata hari ini mulai muncul ada masyarakat Subang yang pro terhadap Ono Surono. Dan ini menjadi PR penting untuk seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Barat yang mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat. Bahwa kalau pemerintah punya gebrakan, punya gagasan, punya pemikiran yang berlian untuk membangun Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa, tapi tidak didukung oleh rakyat Jawa Barat, maka dapat saya pastikan bahwa semua program itu akan gagal. Sekali lagi, semua program dari Kang Deddy Mulyadi itu bisa gagal kalau masyarakat Jawa Barat tidak mendukung kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Percayalah. Dalam cuplikan video tadi sesungguhnya kita bisa membuktikan bahwa ada rasa dendam, ada rasa iri, ada rasa sakit hati dalam menyampaikan narasi itu. Inilah mental-mental yang tidak ingin Jawa Barat itu berkembang. Mental-mental dari seorang pengecut. Mental-mental yang punya pola pikir dangkal, yang tidak mau Jawa Barat itu maju. Inilah contoh-contoh rakyat seperti ini, yang seperti kita simak dalam cuplikan video tadi. Saya berharap bahwa masyarakat Subang yang sedang berdiskusi dengan Ono Surono itu, atau mungkin kalian memang sudah menjadi pembelanya si Ono Surono, saya masyarakat non Jawa Barat hanya mau katakan bahwa pakailah otak Anda biar bisa waras. Jangan pakai dengkul. Karena kalau kalian pakai dengkul, maka setiap narasi, segala kata-kata yang kalian ucapkan itu hanya seenak jidat dan semanis udel kalian. Tetapi kalian tidak pernah tahu bagaimana hasil kerja yang sudah dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi terhadap Provinsi Jawa Barat. Cobalah gunakan mata kepala Anda itu untuk melihat pembangunan-pembangunan apa saja, program-program kerja apa saja yang saat ini sedang gencar dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Tapi memang agak susah kalau kita berbicara dengan orang-orang yang gagal move on, dengan orang-orang yang punya pola pikirnya dangkal, dengan orang-orang yang tidak mau Jawa Barat itu maju. Sekalipun Kang Deddy Mulyadi berbuat baik, pasti akan selalu salah, pasti akan selalu jelek di mata orang-orang yang sudah terlanjur benci kepada Kang Deddy Mulyadi. Hari ini adalah kader-kader PDIP dari Provinsi Jawa Barat, yang salah satunya adalah Ono Surono. Dan dalam cuplikan video tadi sesungguhnya pertemuan ini dihadiri oleh Ono Surono.
kalau kita mau menyimak dari statement yang diucapkan oleh masyarakat Subang tadi. Semoga saja video ini bisa menambah informasi untuk seluruh masyarakat Jawa Barat yang masih mampu untuk berpikir secara waras, yang berpihak kepada pemerintah, yang mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyatnya. Jangan jadi manusia pengecut. Jangan jadi manusia pecundang. Kalau kalian mau Jawa Barat itu bisa menjadi provinsi yang istimewa, maka setiap kebijakan yang pro terhadap rakyat, setiap gagasan berlian yang pro terhadap rakyat, setiap pikiran-pikiran visioner yang pro terhadap rakyat, kalian masyarakat Jawa Barat harus menjadi garda terdepan untuk mendukung segala program kerja dari pemerintah itu. Jangan pernah meniru pola pikir dari oknum-oknum pejabat, dari kaum-kaum elit yang tidak mau Jawa Barat itu bisa berkembang. Tetapi sesungguhnya apa yang mereka persembahkan hari ini, apa yang mereka lakukan hari ini, rakyat Jawa Barat yang telah memilih mereka, yang telah mempercayai mereka untuk menjadi wakil rakyat, pasti akan merasa terluka, pasti akan merasa dikhianati. Hanya orang-orang yang gagal move on, yang akan terus membenci segala kebijakan, segala gebrakan dan gagasan berlian dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat saudara dan saudari saya di Provinsi Jawa Barat. Bahwa ini adalah PR untuk rakyat Jawa Barat. Bagaimana caranya agar persoalan-persoalan seperti ini, aksi-aksi provokasi seperti ini tidak meluas di Provinsi Jawa Barat itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Ciao, ciao.